Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yaitu tertulis di surat Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perubahan hidup yang paling besar bukan dimulai dari perbuatan, tetapi dari pikiran dan perasaan kita. Artinya, perubahan hidup yang paling besar itu dimulai dari pikiran dan sikap hati kita, bukan dari perbuatan luar semata. Surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara di Roma. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang sangat Paulus kasihi, karena mereka senantiasa setia mendukung pelayanannya. Namun, di dalam jemaat itu mulai muncul masalah seperti perselisihan, keegoisan, dan kepentingan diri sendiri. Ada ketegangan antara anggota, mereka mulai mementingkan diri masing-masing, sehingga kesatuan jemaat terancam. Dalam situasi seperti itulah, Tuhan melalui ayat ini memanggil untuk hidup dalam kesatuan dan kerendahan hati dengan mengambil teladan langsung dari Kristus. Kata menaruh pikiran dan perasaan adalah kata kunci dalam nas ini, Bapak Ibu. Kata ini bukan berarti pikirkan sedikit, melainkan biarlah ini menjadi sikap batin yang terus-menerus, pola pikir yang mendominasi, dan cara pandang utama dalam hidup manusia. Artinya, Paulus ingin mengatakan, dalam segala interaksi dan kehidupan bersama, hendaklah pola pikir dan sikap hati kita sama dengan yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, apa itu pikiran Kristus? Pikiran Kristus bukanlah pikiran tentang kesuksesan, kekuasaan, atau hak-hak diri. Justru sebaliknya, meskipun ia setara dengan Allah, ia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian. Yang kedua, ia rela mengosongkan diri, merendahkan diri, menjadi manusia biasa, bahkan menjadi hamba. Ia taat sampai mati melalui salib. Ini adalah panggilan untuk revolusi pola pikir kita, Bapak Ibu Saudara. Gantilah pola pikir dunia yang selalu bertanya, apa untungnya buatku? Dengan pola pikir Kristus yang selalu bertanya, apa yang terbaik bagi orang lain dan bagi kemuliaan Tuhan? Menaruh pikiran dan perasaan Kristus itu artinya mengadopsi pola pikir, sikap hati, dan cara pandang Kristus dalam hubungan sehari-hari dengan sesama. Bukan sekadar meniru perilakunya dari luar, tetapi membiarkan cara berpikir dan perasaan Kristus menguasai hati dan pikiran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini juga adalah panggilan yang sangat dalam, Bapak Ibu. Bukan hanya jadilah rendah hati, tapi jadilah rendah hati seperti Kristus yang rela melepaskan segala haknya demi menyelamatkan kita. Kesatuan, kerendahan hati, dan kasih yang sejati dalam gereja dan dalam hidup bersama hanya mungkin terjadi kalau kita secara sadar mengadopsi pikiran dan perasaan Kristus sebagai pola utama hidup kita. Bapak Ibu, di zaman sekarang kita hidup di tengah budaya yang sangat mementingkan diri sendiri, bukan? Seperti me first, my rights, self-promotion, dan apa untungnya buat saya kira-kira. Seperti itulah pola pikir zaman sekarang. Media sosial pun semakin memperkuat sikap egois, iri hati, dan mau menang sendiri. Namun Tuhan berfirman, dalam hidupmu bersama, milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Artinya, ketika ingin membela harga diri, ingatlah Kristus yang rela direndahkan. Ketika sulit mengalah, ingatlah Kristus yang memilih menjadi hamba. Ketika ego ingin mendominasi, ingatlah Kristus yang rela mati bagi orang lain. Renungan ini mengajak kita, jangan lagi hidup dengan pola pikir dunia yang mementingkan diri. Mari kita belajar memiliki pikiran Kristus setiap hari, rendah hati, rela berkorban, dan mengutamakan orang lain. Kalau keluarga, gereja, dan masyarakat kita mau diubahkan, perubahannya
harus dimulai dari pikiran kita yang selaras dengan pikiran Kristus. Apakah hari ini aku memikirkan seperti Kristus atau seperti dunia? Semoga ayat ini menjadi kekuatan dan dorongan bagi kita semua. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini Bapak Ibu. Semoga harimu menyenangkan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.